selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Meta, Bu Cindy, dan Bu Pan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2E, subtema 3 pembelajaran keempat. Kita akan belajar pengalaman membandingkan berat benda. Anak-anak, silahkan anak-anak buka halaman 140. Melati dan Mentari mendapatkan pengalaman baru saat membantu ibu membuat kue bolu kukus. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama-sama bacaan halaman 141. Bermain masak-masakan. Melati baru pulang dari sekolah. Ia melihat Mentari berkali-kali naik turun tangga. Melati mengingatkan Mentari untuk berhati-hati agar tidak jatuh. Mentari menurut, tetapi ia meminta Melati untuk menemaninya bermain. Melati menuruti permintaan Mentari. Ia segera berganti pakaian. Melati meminjam buku resep masakan milik Bu Rati. Di dalam buku resep terdapat bahan dan cara membuat kue donat. Bahan untuk membuat kue donat diantaranya 300 gram tepung terigu, 50 gram susu bubuk, 1 sendok makan ragi instan, 100 gram kentang kukus, 75 gram gula pasir, 1 sendok makan mentega, setengah sendok teh garam, 2 butir kuning telur, dan 100 ml air. Melati meminjam bahan-bahan pembuat donat milik ibu. Ia mulai menimbang-nimbang bahan pembuat kue donat sesuai resep. Mentari memperhatikan semua bahan yang ditimbang Melati. Kak, mengapa banyaknya bahan yang kakak timbang tidak sama? Tentu saja tidak sama, Mentari. Karena beratnya juga berbeda, jawab Melati. Selesai menimbang bahan-bahan kue donat, Mentari meminta Melati untuk segera membuat kue donat. Ibu Rati mendengarkan permintaan Mentari. Bu Rati menyarankan agar mereka membuat tiruan kue donat menggunakan plastisi. Melati dan Mentari setuju. Mereka pun asik membuat tiruan kue donat warna-warni dari plastisi. Ibu segera mengumpulkan bahan-bahan yang dipinjam Melati dan mengembalikannya ke tempat semula. Nah, anak-anak, selesai membaca teks tersebut, ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan nomor 1-5 halaman 143. Pertanyaan pertama. Apa yang sedang dilakukan Mentari ketika Melati pulang sekolah? Ayo, apa yang dilakukan Mentari tadi? Ya, yang dilakukan Mentari adalah naik turun tangga. Pertanyaan kedua. Mengapa Mentari harus berhati-hati saat naik turun tangga? Ayo, apa anak-anak jawabannya? Ya, karena agar tidak terjatuh. Tepat sekali. Nomor 3. Di mana Melati dan Mentari bermain? Tadi di mana anak-anak? Ya, di rumah. Keempat. Apa bahan yang paling banyak digunakan untuk membuat kue donat? Tadi anak-anak memperhatikan apa yang paling banyak untuk bahan membuat kue donat? Ya, tepat sekali. Tepung terigu, karena 300 gram tepung terigu. Oke. Pertanyaan nomor 5. Apa bahan yang digunakan Melati dan Mentari untuk membuat tiruan kue donat? Yo, ada yang tahu tidak? Ya, tepat sekali. Membuat kue donat dari bahan plastisin. Oke anak-anak, semangat belajar. Nah, anak-anak, kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara melatih kelenturan otot. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya melatih kekuatan otot kita. Ada 2 cara. Nah, yang pertama adalah berjalan jongkok. Langkah yang pertama, jongkoklah secara perlahan. Kemudian, berjalanlah ke depan sesuai batas yang kita tentukan. Kemudian, langkah kedua adalah naik turun tangga. Langkah pertama, naikilah tangga dengan hati-hati. Setelah sampai ke puncak tangga, turunlah kembali. Lakukan gerakan naik turun tangga ini secara berulang-ulang ya.
lagi anak-anak. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam alat ukur berat ya. Salah satunya adalah timbangan. Timbangan ada berbagai jenis. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membaca timbangan. Kalau anak-anak menimbang berat badan, kita harus mengetahui berapa berat badan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melihat angka yang ada di timbangan. Sekarang silahkan anak-anak lihat halaman 144 di bagian bawah. Di situ ada salah satu murid SD yang sedang menimbang berat badan. Kira-kira berat badan Melati ada berapa kilogram itu? Kita lihat jarumnya menunjuk ke angka berapa. Oke, jarumnya menunjuk ke angka 30. Berarti berat badan Melati adalah 30 kg. Nah, kita lihat gambar nomor 2, itu timbangan manual ya anak-anak. Coba kita lihat beratnya ada berapa. Langkah pertama adalah kita lihat jarum itu berada di antara angka berapa dan berapa. Ada angka dengan ukuran angka besar dan ukuran angka kecil. Langkah pertama kita lihat ukuran angka besarnya antara berapa dan berapa. Nah, di situ antara 1 dan 1,5 kg. Tetapi jarumnya tepat menunjukkan ke angka 2 yang kecil. Berarti cara menuliskannya adalah 1,2 kg. Kemudian kita lihat gambar nomor 3 ya. Ada berapa buah mangga itu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah mangga. Kira-kira ada berapa kilo? Caranya sama seperti tadi. Kita lihat angka dengan ukuran besar menunjuk di antara berapa dan berapa. Oh, 1 dan 1,5. Berarti kita tulis dulu angka 1, kemudian kita beri koma. Nah, jarumnya tepat menunjuk angka 3. Berarti berat buah mangga adalah 1,3 kg. Nomor 4 kita lihat ada tepung. Kira-kira itu berapa kilo? Nah, kalau ini mudah anak-anak. Jarumnya langsung menunjuk ke angka berukuran besar. Berarti tepung tersebut beratnya 1 kg. Untuk nomor 5, kira-kira berat bayi tersebut berapa kilogram ya? Kita lihat. Ternyata berat bayi tersebut adalah 8 kg. Nah, tugas anak-anak silahkan menulis yang sudah bisa dijelaskan tadi di buku paket. Kemudian latihan halaman 145 bagian membandingkan berat benda. Oh, latihannya ada di halaman 146. Caranya, anak-anak mengisi terlebih dahulu. Nomor 1 contohnya, berat tepung maizena itu ada berapa ons. Kemudian berat tepung beras ada berapa ons. Kemudian dibandingkan mana yang lebih berat. Apakah tepung maizena lebih berat dari tepung beras atau tepung maizena lebih ringan dari tepung beras. Nah, tadi Bu Cindy menjelaskan kan dalam ukurannya kilogram. Nah, sekarang ons. 1 kilogram itu ada 10 ons. Jadi, kalau ini contohnya nomor 1, berat tepung maizena di situ jarumnya menunjukkan 1,5 kg. Berarti ada 15 ons. Begitu seterusnya. Kemudian setelah anak-anak mengerjakan halaman 146 sampai 147 nomor 1 sampai 5, silahkan anak-anak mengerjakan soal cerita halaman 148 sampai 149. Semuanya dikerjakan di buku paket. Apabila ada yang belum paham, bisa menghubungi guru kelas masing-masing, Bu Cindy atau Bu Mita atau Bu Pan. Terima kasih, selamat belajar.